Assalamualaikum, Tabipun. Saya Asdiana Ansayupa dari DPD Partai Gerindra. Oke. Tapi share nggak pengalaman selama berpolitik? Awal cerita berarti ya? Awal cerita itu udah lama banget nih, cuman keberuntungan aja nggak pernah memihak. Wah. Dari 2004 saya itu awalnya melihat kondisi daerah dulu. Saya itu awalnya nyalon dari daerah Tanggamus karena keterbelakangan kehidupan ekonominya, perempuannya, anak-anak banyak yang menikah di usia muda. Kalau nggak menikah di usia muda, mereka hijrah ke Jawa jadi PRT dan pekerja pabrik. Berawal dari situ sih. Jadi dari situlah kayaknya nggak ada cara untuk mengubahnya kalau nggak kita terjun ke dunia politik gitu kan. Kalau tidak ada cara lain. Secara pribadi kita ngajak orang nggak mungkin. Kita mau nyalon jadi kepala kampung kan nggak mungkin, kita tinggalnya di kota. Jadi saya berpikir ya harus dari politik lah kita bisa menjembatani peraturan daerah, memberi kayak pemahaman tentang terutama perempuan ya. Kalau saya itu memang fokus ke perempuan karena saya prihatin anak usia 16 tahun dimanipulasi datanya, dikatakan usia 19 tahun dinikahkan. Nah, kalau nggak nikah kan mereka hijrah menjadi PRT atau jadi tenaga buruh lah ya. Nah, dan berawal dari situ sih saya terjun ke pengen mengubah itu sebetulnya. Terus langsung masuk ke Gerindra? Belum, saat itu belum ada Gerindra 2004. Masih ada P3 Reformasi zaman dulu. Iya. Itu berubah lagi jadi PBR. Di 2010 baru saya hijrah ke Gerindra. Ke Gerindra ya. Udah banyak pengalamannya sih Bunda ya. Iya, udah lama banget loh. Makanya aku bilang tadi kan perempuan. Kan tadi ngomong-ngomong tentang pemilu ya. Untuk 2024 nih, kira-kira potensi perempuan untuk aktif banyak di dunia politik itu seperti apa? Kemudian dia bisa terpilih di Pileg 2024 itu kemungkinannya gimana itu Bunda? Kalau kemungkinan kan memperkirakan ya, memperkirakan perempuan terjun 2024 itu mungkin kalau persentase agak meningkat sedikit lah ya. Kalau nggak banyak saya rasa meningkat karena tetap dunia politik ini dikuasai laki-laki. Cuman kita kalau perempuan, untuk saya lihat contoh-contoh mereka yang sudah berhasil di parlemen, memang tidak terlepas dari harus banyak turun di masyarakat. Karena kalau nggak banyak turun dari masyarakat, kita hanya mengandalkan tim sukses atau cara-cara kayak baliho itu kayaknya kurang ngena. Memang perempuan harus betul-betul turun. Sebenarnya partai membuka ruang nggak sih? Kalau di kami Gerindra sangat membuka ruang dan peluang untuk perempuan. Jadi kami untuk di partai sendiri ada nggak sih pengkaderisasiannya biar perempuan tuh yang sudah oke biar lebih oke lagi diasah di partainya? Kalau kami di Gerindra ada, karena kami di Gerindra itu memang lebih banyak yang terjun ke masyarakat itu kader perempuan dan saya partai perempuannya. Jadi bukannya membanggakan Gerindra, jargon kami harus duluan tampil. Misalkan ada musibah, ada pertunjukan seni, kami perempuan Indonesia Rayanya, saya partai Gerindranya mesti duluan. Walaupun bukan hanya sekedar nengok gitu, pokoknya langsung turun dimanapun tanpa kita memandang dapil atau apa. Jadi karena perempuan itu lebih cepat mendekati masyarakat, pakai bisa ngobrolnya lebih enak, mendengar curahan-curahan itu lebih nyaman. Kalau terkait dengan peningkatan kapasitas nih, kalau Bunda untuk meningkatkan kapasitas diri, rata-rata perempuan di Gerindra itu apa nih? Dan juga di P3 itu apa kira-kira? Kemampuan kemampuan dirinya, maksudnya menaikkan. Kalau di Gerindra pelatihan kami itu sampai ada istilahnya padepokan hambalang untuk pembentukan karakter. Itu banyak kalau pelatihan itu setiap bulan itu selalu ada. Itu perempuannya banyak di situ ya? Perempuan kami banyak. Jadi kami itu semua ada yang untuk diajarkan seni, diajarkan pokoknya kegiatan-kegiatan perempuan biar kita bisa ketok tular ke ini. Misalkan kita membuat tasbih lah yang sederhana, kita rame-rame buat tasbih.
nanti kita turun ke lapangan, kita selain Penganyam bagi-bagi, biasanya kita ya. ngebagi-bagi juga nanti mutiara-mutiara ibu-ibunya suruh buat sendiri Oke. gitu. Jadi ada cara, ada wadah gitu. Oke. Atau kita kalau ada acara misalkan belajar potong rambut nih, siapa yang mau belajar potong rambut, kita bawa yang ahli potong rambut, dan mereka juga nanti ngajarin lagi ya ketok tular gitu. Lapangan ya. Iya, jadi langsung. Iya. Jadi kami Berantai. banyak. Kebetulan juga saya di bendahara IWAPI provinsi. Oke. Nah, jadi situ banyak, kalau di IWAPI itu banyak pembinaan sama UMKM. Nah, kadang-kadang saya mix pembinaan UMKM ini UI IWAPI. Saya perkenalkan diri juga kalau saya pengurus partai. Siapa tahu ada yang tertarik kan, atau mereka butuh bimbingan gitu kan. Visi-visi. Sambil menyelam Jadi minum iya. air ya Bunda. Jadi kalau pas pembinaan UMKM atau ke suatu daerah untuk meninjau kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan IWAPI, ya saya tetap cari orang-orang saya yang dari partai saya untuk mari bergabung gitu. Jadi ada ilmu nih, IWAPI bagi-bagi ilmu, ayo kalian gabung. Jadi kan siapa tahu nanti ilmu ini berbagi lagi, tambah lagi komunitas orennya. Tips Bukan orennya, ini krem. Di belakangnya ada, jangan lupa pilih saya. Belum, kalau ke situ belum. Kalau saya belum, karena kan kita lintas dapil. Ntar saya bilang jangan lupa pilih saya, kan bingung mereka cari nama saya nggak ada lagi. Saya semua. Nah di situ juga kadang-kadang hambatan kita untuk maju di politik itu maksimal itu remnya banyak, rem ngurus anak, rem ngurus usaha, nah itu belum lagi izin keluarga, pulang tengah malam bisa apa enggak. Nah, kalau laki-laki kan udah gitu, kalau laki-laki kan dia punya cepat mengambil keputusan. Nah, udah gitu itu memang kendala yang seperti disebutkan tadi itu yang kita obrolin di awal tadi itu sebenarnya memang kendala perempuan untuk aktif ya terutama politik kan politik kan katanya nggak tahu waktu. Iya, nggak tahu waktu. Makanya kita bilang si matupang itu siang malam tunggu panggilan. Siap, harus ada, tidak ada kata lain selain siap. Iya. Jadi memang itu makanya benar-benar harus harus diedukasi sih sebenarnya ketika kita ke masyarakat juga kayaknya harus diedukasi nggak sih masyarakat itu bahwa perempuan itu juga harus dimotivasi sama perempuan. Juga bagi ke obrolan tentang peluang perempuan nih ya di legislatif itu untuk jadi di 2024 ini besar nggak sih sebenarnya? Kalau kata saya sih kita belum bisa terlalu banyak berharap ya selagi aturan. Mungkin kalau ada keajaiban cara penghitungan suara perempuan itu tidak hanya di 30% caleg tapi di 30% alek, ada cara tersendiri penghitungannya bagaimana di setiap dapil. Nah, itu baru keajaiban kayaknya. Kalau seperti sekarang ini ya kita masih ya ada perkembangan mungkin ya, cuman nggak terlalu signifikan. Hanya beberapa persen gitu, karena semuanya kembali ke perempuan itu banyak kendala, yaitu dia nggak bisa totalitas, isi tas pun harus punya banyak pertimbangan. Waduh, kalau dana saya cuma segini, saya gambling untuk ini, besok saya bagaimana kalau saya nggak jadi. Nah kalau perempuan kan selalu berpikir, kalau laki-laki kan nggak, yang penting sekarang, besok urusan besok. Kalau laki-laki kan, kalau kita kan nggak, perempuan hari ini kita mikirnya, besok itu udah kita pikirin dulu. Nah udah gitu sama yaitu kapasitas, isi tas, dan waktu ya, loyalitas. Loyal, kita sudah loyal, cuma kadang-kadang kita itu nggak bisa total. Misalkan laki-laki ini bisa nih pulang, dia punya waktu 36 jam. Kalau kita kan waduh mau keluar 24 jam sudah mikir nih nanti gimana anak, gimana suami ya. Malah itu kendala politisi perempuan itu di situ saya rasa. Kalau untuk pemilihan pemilih di kota besar mungkin mudah kita ngasih pemahaman seperti itu ya. Cuman kalau kita udah ngasih pandangan ke masyarakat di daerah kabupaten atau daerah pinggiran itu agak sulit. Mereka tuh yang penting gimana caranya, intinya barang murah ini yang bisa terrealisasi. Enggak, kadang-kadang mereka nggak mikir program kita. Kebutuhan langsung itu yang kadang-kadang kita susah. Kita sampai ngejabarin begini-begini, kadang-kadang mereka nggak paham itu. Itu kadang-kadang kesulitan perempuan juga. Jadi makanya kami suka menggandeng, kadang-kadang kalau kami turun tuh menggandeng calon-calon dokter atau dokter-dokter muda. Nah jadi kami tensi darah, sekedar cek gula darah, biar
itu mereka apa ya, mudah mereka terima gitu. Kalau kita cuma ngomong program, mereka nggak paham itu, mereka dan nggak mau tahu kadang-kadang. Mereka kadang-kadang Itu kiatnya. iya, jadi kami itu sering mengajak mahasiswa kedokteran atau dokter-dokter muda yang belum mendapat peluang kerja, kami ajak turun langsung, ya itu hanya sekedar tensi darah, cek gula darah atau cek kolesterol gitu. Dan itu lebih mudah mereka terima kadang-kadang daripada kita menjabarkan program, menjabarkan kehendak kita. Mereka nggak paham kadang-kadang. Malah kadang-kadang lebih mudah mereka menerima apa isinya sembako amplop daripada diri kita gitu. Iya. Tapi memang Kalau saya oke ya, kadang-kadang juga kalau di caleg itu nggak masalah begitu. Tapi kita kan kendalanya di aleknya ya, masuk ke legislatifnya yang nggak 30%. Iya kan, kadang-kadang suara perempuan tuh hanya mendukung yang jadinya tetap laki-laki. Kalau ada cara menghitung lain, yang cara menghitung bagaimana perempuan dihitung perempuan 30% laki-laki. Enggak. Pokoknya misalkan laki-lakinya di 100, perempuannya di 70 jadi kira-kira. Oh iya, hitungannya. Jadi Iya. Hitungan sistem proporsional terbukanya itu ya. Iya. Diutak-utik lagi. Dirumuskan kembali. Dirumuskan kembali. Jadi bagaimana caranya 30% itu ada di legislatif gitu perempuannya, bukan hanya di calon. Ya. Kalau di calon aja ya udah kembali ke begitu aja kan. Karena perempuan kan memang udah dia hanya di persyaratan 30%, tambah lagi kadang-kadang tokoh perempuan di masyarakat juga kurang kan. Nah, jadi kan udah gitu belum lagi kultur kita kadang-kadang tidak mau memilih perempuan karena mereka lebih cenderung percaya laki-laki. Patriarki tadi. Iya. Nah, jadi kalau memang persyaratan di aleknya 30% itu kan sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Peluangnya jadi lebih besar gitu ya. Keren banget itu pasti itu. Pasti kebijakan-kebijakan juga yang hadir juga ya cepat tuntas buat perempuan sih. Iya. Sebetulnya kalau perempuan berpikir maju, pemilih kita juga berpikirnya maju, lebih enak perempuan. Apa istilahnya, perempuan ini agak mikir-mikir kalau mau nyeleneh kan. Mikir ulang ya. Mikir ulang, takut kan. Jadi kalau mau kan saya berharapnya pemilih kita yang terbuka untuk perempuan gitu. Nah itu yang masih kita usahakan gitu. Kita mendekati perempuan itu kita intens sekali gitu. Karena memang jadi PR besar berarti ya buat perempuan. Pertama dia untuk keluar ke publik itu PR, kemudian untuk mendidik masyarakat dan mengajak masyarakat juga untuk memiliki pemikiran yang sama seperti kita ibu-ibu semua ini, itu juga tantangan ya. Iya. Tantangan besar. Tapi semoga saya banyak berharap. perempuan. Kalau nggak salah yang Kota Bandar Lampung juga ada peningkatan ya? Kayaknya ada Ya kuotanya. Kayaknya ya, yang dari tahun 2000 berapa kemarin itu? Waduh, saya nggak sempet kemarin, kebetulan nggak sempet cari-cari data. Ya, kayaknya ada peningkatan deh kayaknya. Contohnya kan di kota ya, di Kota Bandar Lampung itu ada peningkatan. Di beberapa kabupaten juga ada peningkatan. Kota kabupaten ada peningkatan. Semoga di 2024 lebih banyak lagi peningkatannya. Artinya harapannya banyak perempuan yang sadar ya. Makanya saya kalau untuk ngelihat sadar dalam arti gini, jangan sadar lagi sadar artinya gini, memiliki keinginan, memiliki kesadaran bahwa untuk tampil di publik memperjuangkan hak-haknya di legislatif itu juga harus mulai dari sekarang. Makanya saya berharap gitu, kalau saya melihat di partai saya sendiri ya, melihat di Gerindra sendiri ya, memang perempuan harus banyak terjun, karena yang saya lihat yang jadi kader-kader Gerindra perempuan ini mereka intens turun itu. Tadi kunci kita harus turun. Saya juga harus mengakui kelemahan saya, mungkin saya beberapa kali gak jadi, saya kurang banyak turunnya. Jadi itu catatan lo dari tadi ya, bahwa kita memang harus benar-benar turun ke masyarakat ya. Oke, menurut kalau dari Mbak Anita sendiri